Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada materi gaya, uraian gaya, dan resultan gaya. Gaya pada dasarnya merupakan interaksi antara benda-benda yang berpengaruh ya terhadap bentuk atau gerak, atau keduanya pada benda yang terlibat. Kalau dulu kita mengenal ada dua besaran yang terjadi, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Dan gaya ini merupakan salah satu besaran vektor ya. Besaran vektor seperti yang kita ketahui itu besaran mempunyai nilai dan mempunyai arah ya. Jadi konsepnya dapat kita lihat bahwa besaran vektor dia akan mempunyai arah kemana yang akan dituju dan mempunyai nilainya, yaitu besarannya sendiri atau disebut dengan magnitude. Juga yang ketiga ada tambahan, yaitu titik tangkap atau point of application. Jadi kondisinya itu kalau misalnya kita berbicara tentang besaran dan arah, berbunyi misalnya dengan besaran 3 km per jam menuju selatan, itu merupakan kondisi dari besaran vektor ya. Satuan gaya dapat dilihat di sini, ada Newton, ada kilonewton ya. Kemudian ada pounds ya. Untuk satuan SI, dan untuk US biasanya satuan berat itu menggunakan pounds ya, ataupun kip ya. Untuk presentasi gaya secara kondisi dapat kita analisa, baik itu melalui secara matematis dan melalui secara grafis. Secara grafis di sini merupakan dapat kita sampaikan bahwa hitungannya melalui panjang garis ya, jadi dari panjang garis itu dapat kita tentukan arah gayanya ya. Kemudian arah garisnya kemana, itu merupakan arah gaya. Kemudian garis kerjanya itu dapat menentukan garis yang panjangnya tak tertentu yang terdapat pada vektor gaya tersebut ya. Di sini dapat kita lihat besaran gaya misalnya dengan satuan Newton, L Newton. Misal jika 1 Newton digambarkan dengan panjang garis 1 cm, maka 4 Newton kita gambarkan dengan panjang garis 4 cm. Jadi perwakilan seperti itu. Bisa kita menggunakan satuan skala juga bisa. Skalanya misalnya 1:100 gitu. Jadi 1 cm digambar, mungkin 100 cm di lapangan gitu ya. Untuk arah gaya juga itu bisa dinyatakan dalam sudut ya. Jadi kita bisa menggunakan perhitungan besaran sudutnya itu seperti yang kita ketahui, kita bisa menggunakan nilai tangan ya. Tangan seperti yang kita ketahui itu nilai Y per nilai X. Untuk prinsip dasarnya, kalau rekan-rekan dari IPA ya, ataupun dari SMP dulunya sudah ada juga, kita masuk kepada wilayah-wilayah hukum prinsip dasarnya gaya ini. Salah satunya hukum paralelogram ya. Dua buah gaya yang bereaksi pada suatu partikel dapat digantikan dengan satu gaya atau gaya resultan yang diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang dengan sisi keduanya. Jadi dapat juga kita kenal dengan hukum jajaran genjang ya. Kemudian hukum transmisibilitas gaya. Kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya yang lain yang sama besar dan arahnya, tapi bereaksi pada titik berbeda ya. Asal masih dalam garis yang sama ya, dalam garis aksi yang sama. Dulu kita kenal dengan hukum garis gaya. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu hukum 1 Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0, tidak ada gaya, maka partikel diam akan tetap diam, atau partikel bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, yang disebut dengan hukum kelembaman ya, Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel
tidak sama dengan 0, maka partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut. Ini hukum hukum 2 Newton ini seperti yang sering kita jumpa, yaitu hukum di mana sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini sering nih ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A ini sering keluar dalam hukum-hukum permasalahan gaya. Yang kelima hukum 3 Newton, di mana gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Yaitu hukum di mana aksi sama dengan reaksi. Nah, yang ini yang menjadi catatan materi saya di awal. Misalnya ada aksi yang terjadi 5 pada satu benda, maka untuk mencapai kestabilan dan keseimbangan, maka reaksi yang terjadi pada benda tersebut akan menjadi 5 juga gitu ya, supaya nilainya sama dengan 0, yang mana nilainya stabil ataupun seimbang. Yang keenam, hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton di sini yaitu permasalahan dua partikel dengan massa m besar dan m kecil, yaitu akan saling menarik ya, yang sama dan berlawanan dengan gaya F dan F aksen, di mana besar F dinyatakan dengan rumusan F sama dengan G ya, gravitasi sama dengan M besar kalikan M per R pangkat 2. Ya, ini tambahan-tambahan dari hukum yang ada. Masuk ke sistem satuan ya, ada 4 dasar satuan yang sering kita jumpai, yaitu panjang, waktu, massa, dan gaya. 2 unit sistem secara statika yang digunakan biasa itu SI, yaitu seperti ini. Misalnya untuk panjang meter, waktu itu second, massa itu kilogram, dan force itu newton, gaya newton. Kalau untuk sistem dari Amerika itu menggunakan foot untuk panjang atau feet, kemudian waktu second, massa itu menggunakan slug ya, pound sekali S pangkat 2 per feet ya. Kemudian untuk gaya itu menggunakan pound. Sistem satuan mengacu pada sistem internasional dapat dilihat di sini. Kecepatan itu biasa meter per second, gaya itu newton, percepatan meter per second kuadrat, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Simbol satuan ini ya lebih kurang. Jadi kalau dia 10 pangkat 1 itu deka, 10 pangkat 2 hekto, sampai 10 pangkat 12 sekarang sudah banyak menggunakan 10 pangkat 12 ya. Seperti hard disk itu satuan-satuannya itu sudah menggunakan 10 pangkat 12 yaitu tera. Sistem gaya. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap. Ya, besar dan arahnya begitu juga. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Jadi dia mempunyai besaran dan mempunyai arah. Jadi anak panah, gambar panahnya kemana itu merupakan arahnya. Makin panjang anak panah maka makin besar gayanya. Ya. Kalau yang garis putus-putus ini merupakan untuk garis bantu kerja ya, ataupun disebut dengan garis kerja gaya. Jenis gaya dibagi atas dari konsepnya, ada yang gaya kolinier ya, jenis gaya. Nanti kita masuk kepada pembagian gayanya. Ini jenis gayanya. Gaya kolinier, gaya yang kerjanya terletak pada satu garis lurus ya. Jadi dia terus bersambung F1, F2, kemudian lanjutkan kepada F3. Kemudian gaya koplanar, gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang XY ya, dibagi atas 3 konsep konkuren ya. Gaya-gaya yang kerjanya berpotong pada satu titik ini konkuren ya, ada F1 satu titik dia, F2, F3, dan F4. Sedangkan paralel garis kerjanya berpotong pada satu garis. Kalau konkuren tadi pada satu titik, kalau paralel itu garis pada satu garis ya. Sedangkan tidak konkuren dan tidak koplanar tidak bekerja secara teratur ya. Jadi dia mengisi pada semua tempat, yang tidak menuju pada satu pun dia bebas. Kemudian ada gaya couple, supaya sang gaya yang bekerja sama besar dan berlawanan ya, dan berlawanan arah, yang bekerja pada satu batang atau benda yang akan menimbulkan nilai couple atau momen ya. Ya, momen sama dengan gaya dikalikan jarak gitu. Ya, ini yang akan kita biasanya yang akan kita gunakan dalam statika ya. Momen sama dengan gaya kalikan jarak. Baik, jenis gaya tadi juga dia menjadi ada 2 kondisi.
ada yang mengisi bidang dan ada mengisi ruang. Ya, yang ini yang mengisi ruang. Ada nilai X, Y, dan Z. Sedangkan ini yang mengisi bidang ya, yang hanya berpedoman pada nilai X, Y. Konsepnya lebih kurang sama ya. Ya, ada yang tadi yang kolinier, ya, ada yang koplanar, kemudian ada yang gaya koppel sendiri. Baik, masuk kepada resultan gaya ya. Ini dia resultan gaya. Resultan gaya itu sebuah gaya yang menggantikan dua gaya. Jadi sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih gitu. Ya, jadi ada beberapa gaya yang bekerja akan terakumulasi menjadi satu buah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Ya, sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda di mana gaya-gaya itu bekerja. Prinsip mendasar dalam menghitung resultan gaya itu bisa pertama menggunakan secara grafis. Secara grafis kita gunakan yang pertama yaitu prinsip paralelogram tadi, yaitu di mana prinsip paralelogram ini merupakan prinsip metode jajaran genjang. Ya. Metode jajaran genjang atau hukum paralelogram dapat kita lihat di sini. Contohnya begini. Ada gaya yang sifatnya koplanar ya, bekerja pada satu titik. Ya. Ini dia. Ya lebih kurang tadi yang ini ya. Gaya koplanar yang konkuren ya. Yang konkuren yang bekerja pada satu titik. Itu ada F1 dan ada F2. Untuk posisi gaya yang seperti ini bisa kita jadikan dia menjadi nilai resultan, yaitu gaya yang seutuhnya itu terjadi arahnya kemana dan besarannya berapa gitu ya. Ini bisa kita buat ya, ini misalnya ini OF ya, gabungan dari titik tangkap dari kondisi dua buah gaya ini di awal, kemudian kita jadikan resultan gitu. Ini tadi OF-nya menuju ke F1, F2. Kalau untuk hukum jajaran genjang, ini kita pindahkan ya. Metode jajaran genjang dengan cara membentuk jajaran genjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Garis tengahnya merupakan resultan gaya. F2, kita jadikan garis bantu, titik-titik, itu kita pindahkan ke F1, ke ujung di F1. Dengan ukuran sudut dan besaran yang sama. Dengan besaran nilainya yang sama ya. Begitu juga F1 dipindahkan kemari. Ya, dengan besaran sehingga ini akan berjumpa. Titik temu yang berada di garis bantu ini baik F1 aksen misalnya ini F2 aksen, ini F1 aksen yang ini, F2 aksen yang ini kita tarik dari titik OF ini menuju titik akhir. Inilah resultan gaya yang terbentuk dengan sudut yang ada itu. Ini bisa kita analisis, bisa kita buat secara grafis dan kita tarik dengan busur dari sudut yang terbentuk yang ada. Begitu juga kalau dia misalnya lebih ya. Misalnya lebih, ini saya anggap lebih dari dua gaya, ada F1, F2, dan F3. F1 dan F2 itu dikerjakan terlebih dahulu akan mendapatkan nilai R1 misalnya. Ya, akan mendapatkan nilai R1 atau bisa kita gunakan seperti ini contohnya contohnya ada F1, F2, dan F3, dikerjakan dulu F2 dan F3 nggak masalah. Maka akan keluar R1 ya. Ini dari perpindahan F2 kemari, F3 kemari, ya, maka keluar R1. Dari nilai R1 yang ada, maka kita akan coba lagi menjumlahkan ke F1. Ya, R1 ke F1 berarti kita pindahkan kemari. F1-nya, R1-nya pindahkan kemari. Maka resultan terakhirnya yang ini. Ya, resultan terakhirnya yang ini. Pertanyaannya, apakah akan sama misalnya F1 dan F2 yang akan kita bentuk? Ya. Dari hasil dari kondisi yang ada secara grafis itu akan sama ya, walaupun itu kita rubah teknis penjumlahannya. Baik, prinsip dasar dalam menghitung resultan gaya secara grafis yang kedua itu metode segitiga ya. Tadi menggunakan hukum jajaran genjang ya, lebih kurang sama dengan metode jajaran genjang, ibaratnya setengah dari jajaran genjang lah. Jadi metode segitiga ini ibaratnya dia langsung mengangkat dari posisi nilai F2-nya sesuai dengan arah ya, sesuai dengan arah. Misalnya begini, ini ada F1 dan F2. Maka yang pasti duluan itu yang bekerja yaitu F1. Setelah itu baru F2. Maka nilai F2 akan pindah kepada nilai F1.
tinggal ditarik saja resultannya. Lebih kurang sama dengan hukum jajaran genjang. Untuk yang ketiga yaitu metode poligon gaya. Nah, ya, jika dia berlebih dari kondisi yang ada, metode poligon gaya ini yaitu untuk mendapatkan resultan sesuai dengan arah kerja gaya, ya, dan urutannya gitu. Ibaratnya begini, ini ada F1, F2, F3 dan F4, metode poligon gaya yang terjadi di sini, maka kita jumlahkan sesuai dengan arah dan besaran yang ada. F1, F2, ya, F1 akan bekerja untuk F2. Ini dia. F2 akan bekerja untuk F3. Ini dia, ya. Jadi tidak akan berubah arahnya dan besarannya. F3 dengan sudut yang ada, ini dia untuk arah F4. Titik terakhirnya ini akan ditarik untuk menjadi titik awal di F1 ya. Dari titik awal F1 itu akan ditarik menuju titik F4. Itulah resultan yang terbentuk. Penggunaan metode segitiga dan poligon gaya, dengan gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama. Jadi tidak boleh dirubah, ya, arah, ya, besarannya itu sudutnya, ya, dengan sebelum yang dipindahkan. Untuk menghitung besarnya R dapat dilakukan secara grafis, diukur dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip mendasar dalam menghitung resultan gaya, ya, itu ada namanya hukum transmissibility. Prinsipnya begitu. Gaya yang beraksi pada suatu titik benda tegar atau solid dapat dipindahkan dengan arah dan besaran gaya yang sama, ya. Tetapi bekerja pada titik yang berbeda pada satu garis kerja yang sama gitu ya. Jadi dia kalaupun ini mau jadi perpindahan pada satu benda, konsepnya pasti akan sama hasil yang dihasilkan pada titik tangkap yang lain juga gitu ya. F1 dan F2 sama jika besaran sama dan objeknya solid atau kaku. Itu akan sama gitu nilainya. Baik, berikutnya prinsip mendasar dalam menghitung resultan gaya secara analitis. Ya. Tadi secara grafis, kemudian secara analitis. Untuk mencari resultan gaya-gaya secara analitis, bisa kita pakai hukum aljabar ya. Dulu udah sering kita pakai hukum aljabar. Ya. Itu terkait dengan nilai tangensial ya, sinus, kosinus. Jadi ini contohnya ada soal F1 dan F2, maka resultannya pasti di sini. Kalau kita tarik secara grafis, F1-nya pindah ke F2, F2-nya pindah ke F1, resultannya di sini, dan ini sudut yang terbentuk untuk nilai resultan. Ini yang ini kita pakai rumus yang ini nih biasanya. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Atau tangen tetanya, untuk tangen tetanya ini F2 per F1. Ya. Sekarang jika misalnya arah gayanya seperti ini. Ya, kalau tadi ini bermain tegak lurus, maka rumusannya kita gunakan yang ini. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Ini dia. Ya. Nah, sedangkan yang begini, ya, F1-nya begini dan langsung disambung F2. Kalau ini kan konkuren yang koplanar yang konkuren ya. Yang konkuren. Nah, yang ini dia dengan garis arah ya tadi ya, garis arah. Maka garis arahnya ini habis F1 dan bekerja F2. Jadi dia bekerja pada satu garis yang searah. Jadi dia setelah F1 langsung bekerja F2. Jadi tidak bekerja pada satu titik yang sama gitu. Maka kita gunakan rumus sama dengan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2F1 F2 cos alpha. Tergantung jenis gaya yang bekerja tipe yang mana ya. Kalau yang ini kita gunakan rumusan yang ini, kalau yang ini kita gunakan rumus yang ini, dan jika yang ini maka kita gunakan rumus yang ini untuk mencari nilai resultannya. Ya, untuk mencari nilai resultan. Baik, gaya dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal atau mengikuti sumbu X dan Y. Ya. Untuk nilai Fx adalah gaya horizontal sejajar sumbu X. Fx ini dia sejajar sumbu X. Fy maka sejajar sumbu Y. Untuk nilai tetanya itu merupakan sudut kemiringan gaya. Ya. Fx sama dengan F cos theta, Fy sama dengan F sin theta. Untuk mencari nilai sin theta yang bekerja, maka bisa kita gunakan nilai Fy per F. Fy per F. Untuk cos theta, Fx per F, dan tangen theta itu Fy gaya di sumbu Y per gaya di sumbu X. Untuk
nilai F sendiri ya, untuk nilai F sendiri yang bekerja itu bisa kita cari melalui Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ya lebih kurang sama dengan nilai resultan yang di awal tadi. Jika terdapat beberapa gaya yang punya komponen X dan Y, maka resultan gaya dapat dicari dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam komponen X dan Y. Ya, resultan X sama dengan sigma Fx, berarti dijumlahkan sesuai dengan sumbu X saja, ya, gaya-gaya yang bekerja di sumbu X saja, ya, searah sumbu X, dan Ry itu dijumlahkan sama dengan searah sumbu Y. Jadi tidak bisa digabung arah sumbu X dengan arah sumbu Y, itu tidak bisa digabung. X terhadap X saja, Y terhadap Y saja. Baik, untuk komponen gaya dengan aturan segitiga, ya, hukum kosinus dapat kita lihat di sini yang berlaku. Ini ada misalnya batang A, batang B, dan batang C dengan sudut A-nya di sini B dan C. A per sin A per sinus A, B per sinus B, C per sinus C. Maka C, nilai C yang di sini, batang C yang di sini bisa kita gunakan aturannya akar A kuadrat, ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C, ya, 2AB cos C. Bisa kita gunakan untuk mencari nilai C yang di sini. Oke, baik. Itu terlebih dahulu terkait dengan aturan analisa gaya, baik itu secara grafis dan matematis. Grafis dan analisis, ya. Untuk menganalisanya baik itu melalui gambar ataupun melalui perhitungan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung untuk materi berikutnya terhadap contoh dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.